Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jumpa kembali bersama saya di channel Roy Otomotif. Video kali ini tentang jalur pengapian pada motor Suzuki RC yang saya video ini adalah seperti skema ya, tapi bukan gambar tapi suatu barang, yaitu spool, CDI, dan kuil dan busi. Bila teman-teman semua mengalami kendala pada sepeda motor Suzuki RC, waktu perjalanan tiba-tiba mati atau apinya tidak keluar, dan fungsinya alat-alat ini saya akan menjelaskan semua lewat tutorial saya ya, biar teman-teman semua lebih jelas, lebih paham. Bila mengalami kendala yang semacam ini nanti bisa mengatasi sendiri. Pertama ya, ini adalah spool. Spool ini gunanya untuk memberi arus listrik menuju ke CDI. Setelah menuju ke CDI, langsung menuju ke koil dan ke busi. Tapi harus diputar dengan oleh manit. Posisi motor kita selah engkolnya atau kita hidupkan mesinnya. Bila teman-teman mengalami kendala sepeda motornya tiba-tiba mati, apa yang pertama kali kita tes, yang kita lakukan? Pertama ya, kita cabut pada pucuk kabel kuil ini dari tempat rumah busi. Kemudian sambil kita selah, kita tempelkan, jangan sampai kita tempelkan ya, kita dekatkan pada posisi mesin, langsung kita selah apakah di sini mengeluarkan api atau tidak. Kalau tidak mengeluarkan api, berarti ada kendala lain atau ada penyakit lain yang mati atau yang konslet. Setelah ini dicabut tidak keluar api, pertama kita cabut pada kabel spool ini ya, spool ini kita cabut. Kalau di motor Suzuki RC warnanya merah strip hitam. Setelah kita cabut, engkolnya kita selah, kemudian kita konsletkan pada bodi mesin atau bodi rangka ya, sambil kita selah. Kalau ini mengeluarkan api, berarti spoolnya masih hidup. Tapi kalau tidak bisa mengeluarkan api, waktu kita selah kita konsletkan, berarti spoolnya mengalami kerusakan atau mati total. Kalau spool ini mengalami kerusakan atau mati ya, berarti kita harus mengganti spool. Tapi kalau masih hidup ya, spoolnya hidup, kita sambung kembali ke kabel menuju ke CDI ini ya, gitu. Setelah menuju ke CDI, kemudian kita cabut kabel yang merah strip hitam ini ya, hitam strip merah ini dari spool, jret. Nah, kita cabut lagi ya, tapi di sini salah ya, maaf ini salah. Kita sambung kembali lagi ini seperti ini, kemudian kita cabut yang menuju ke koil. Nah ini kita menuju ke koil. Setelah kita cabut ya, kita selah engkolnya sambil kita konsletkan sedikit saja, ceret gitu ya, ceret gitu ya, sambil kita selah engkolnya, ceret. Kalau ini mengeluarkan api, berarti CDI-nya ini normal ya, CDI-nya ini normal. Tapi kalau di sini kita
tidak bisa mengeluarkan api, kita konsletkan, tapi harus sebentar saja, jangan sampai lama-lama. Kalau lama nanti CDI-nya akan mengalami kematian ya. Tapi kalau kita mempunyai tester ya, yang ada jarumnya itu sangat memudahkan kita untuk mencari setrum. Tapi saya tidak pernah menggunakan alat yang semacam itu ya. Yang saya gunakan adalah manual. Kalau ini bisa mengeluarkan setrum berarti CDI ini normal. Tapi kalau tidak mengeluarkan setrum berarti CDI ini akan mati. Biasanya yang sering mati ya, biasanya loh, itu adalah spool dan CDI. Kuil biasanya itu bertahan ya, sangat bertahan biasanya. Setelah ini hidup, kemudian kita masukkan ke sini, ke tempatnya ini lagi. Terus kita selah lagi, kita konsletkan pada bodi mesin ya. Nah, kita dekatkan dan sambil kita selah, tapi tidak bisa mengeluarkan setrum. Sedangkan CDI ini bisa mengeluarkan setrum, berarti ini kuil ini yang mati. Harus kita mengganti kuil ya. Ini kalau di Suzuki RC yaitu putih strip coklat ya, putih strip biru ya, yang menuju ke kuil. Kalau di spool menuju ke spool adalah hitam strip merah. Dan yang satu ini ground ya, ground ini adalah menempel pada rangka bodi atau bodi mesin ya. Kalau groundnya ini rusak atau putus atau mengalami kerusakan, juga bisa mengakibatkan CDI ini tidak akan bisa hidup gitu ya. CDI tidak akan bisa hidup. Harus kita kontrol kabel-kabelnya ini, groundnya ini apakah benar-benar sudah kuat atau tidak ya. Itu caranya teman-teman semua. Semoga ini bisa paham dan jelas. Dan setelah kita ganti semua, kadang-kadang ada yang mengalami kelemahan pada setrum, kelancaran setrumnya tidak normal biasanya. Kadang-kadang magnetnya ini kotor sekali seperti ini biasanya ya. Nah seperti ini. Kalau sudah kotor seperti ini harus kita bersihkan. Dan kemudian kalau banyak keraknya kita cari amplas. Karena ini magnet gunanya untuk memberi arus setrum lewat spool ini. Sedangkan kalau magnet ini mengalami lemah, dayanya magnetnya ini lemah, berarti setrumnya akan mengalami lemah juga. Biasanya apinya tidak bisa besar ya, biasanya apinya sangat kecil sekali karena daya magnetnya ini sangat lemah sekali. Kalau yang mengalami seperti ini harus kita mengganti magnet yang baru gitu ya teman-teman semua. Harus kita pahami lebih jelas, jangan sampai kita salah melangkah ya. Dan kalau kita mencari setrum harus benar-benar pas. Kalau kita dan kemudian lagi kalau bisa kita menggunakan CDI yang asli ya. Kalau yang asli seperti ini ya, labelnya ini. Karena kalau biasanya kalau CDI imitasi dan spool imitasi biasanya arus listriknya juga tidak akan kuat besar ya. Kadang-kadang digas berbet, dan kesempurnaannya pada pucuk busi ini tidak bisa mengering karena apinya sangat kecil. Apalagi bensinnya terlalu boros, olinya terlalu boros, akan mengalami cepat mati karena apinya tidak api yang dari kuil, yang dari spool, dari CDI, dari kuil ini yang menuju ke busi tidak mencukupi atau tidak kuat membakar bahan bakar yang campur oli yang masuk ke busi kalau apinya sangat kecil. Itu teman-teman semua caranya kalau kita mengetahui jalur setrum. Dan setelah kabel yang dari ini ya, dari CDI yang masuk ke CDI, agar bila motornya bisa mati waktu kita kontak, hidup dan mati ya, biasanya kabel ini ya, yang dari spool ini, yang gandengannya ini satu menyambung pada kunci kontak sini biasanya ya.
menyambung pada kunci kontak ini kabelnya ini ya. Nah, merah strip hitam ini sambung ini, kemudian mengeluarkan kabel ground hitam strip putih ini. Bila kita kontak cekrek ini mesin hidup, cekrek ini akan mati karena ini sudah diputus oleh kabel ground ini hitam strip putih ya, yang menuju ke ground atau masa bodi. Ini kalau membuat kontak caranya seperti ini ya. Nah, tinggal nyambung saja. Nah, ini seperti ini. Nah, ya seperti ini. Ini adalah merah strip hitam, tapi ini sudah saya ganti. Tapi kalau menuju CDI masih ya merah strip hitam, langsung kita sambungkan ke kabel ini. Jurusannya ini kontak yang asli RC ini. Nah, caranya menyambungnya seperti ini dari sini ya. Nah, kemudian mengeluarkan hitam strip putih yaitu ground. Itu caranya. Biasanya kontak juga bisa mengakibatkan kekonsletan atau hilang pengapian kalau kontaknya ini sudah rusak ya. Kalau sudah rusak itu biasanya waktu pengontakannya ini tidak sempurna karena menggandeng atau menyambung pada ground ini ya, yang merah strip hitam ini. Itu harus sebelum kalau sudah dicek semua normal semua, sepul CDI kuil normal semua, tapi tidak bisa mengeluarkan setrum pada pucuk kuil, putus saja ini. Nah, ini yang menuju ke kontak, ini ya, tadi saya peragakan tadi. Nah, ini harus diputus, cobalah putus saja, terusan digandengkan satu seperti ini, tidak usah diberi kontak. Setelah digandengkan seperti ini tidak ada kontaknya, kemudian kita tes, kita selah sambil kita dekatkan pada bodi mesin tapi langsung mengeluarkan setrum, berarti kontaknya yang mengalami kerusakan gitu. Oke teman-teman semua, terima kasih yang sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa subscribe, like, juga di komen ya. Terima kasih.